Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Distiorini dari kelas TKBN 2B, nomor BP 2012060, ingin menyampaikan video materi pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi dan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pertama, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Menurut teori tumbukan, ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, luas permukaan, konsentrasi, suhu, tekanan, dan katalis. Ketika suhu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel reaktan juga akan bertambah. Energi kinetik yang tinggi mengakibatkan gerakan antar partikel semakin cepat dan acak. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang terjadi semakin besar, dan tumbukannya lebih efektif dan juga akan semakin banyak, sehingga reaksinya semakin cepat berlangsung. Pada kondisi ini, ketersediaan energi yang semakin besar, maka semakin banyak partikel yang dapat mencapai energi aktivasi. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi. Menurut Herman, tahun 2004, nilai konstanta laju reaksi dipengaruhi oleh sifat bereaksi dan suhu. Hal ini terjadi karena dengan naiknya suhu reaksi, maka suplai energi untuk mengaktifkan bereaksi dan tumbukan antar reaksi untuk menghasilkan reaksi akan bertambah, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih banyak. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat bila suhunya dinaikkan. Dengan menaikkan suhu, maka energi kinetik molekul-molekul zat yang bereaksi akan bertambah, sehingga akan lebih banyak molekul yang memiliki energi sama ataupun lebih besar dari energi aktivasi. Dengan demikian, lebih banyak molekul yang dapat mencapai keadaan transisi, atau dengan kata lain, kecepatan reaksinya menjadi lebih besar. Secara matematis, hubungan antara nilai tetapan laju reaksi K terhadap suhu dinyatakan oleh formulasi dari persamaan Arrhenius. K sama dengan A dikali eksponensial pangkat min energi aktivasi per RT, di mana K adalah konstanta laju reaksi, A sebagai tetapan Arrhenius, di mana untuk setiap reaksinya tetapan tersebut akan berbeda-beda, EA atau energi aktivasi, R sebagai tetapan gas ideal, yaitu 8,3114, T suhu reaksi dalam satuan Kelvin, dan E sebagai eksponensial. Adapun rumus ataupun persamaan untuk mencari dari konstanta laju reaksi. Yang pertama, konstanta laju reaksi bisa dicari dengan persamaan laju reaksi. R sama dengan KT dikali A dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana KT adalah konstanta yang dipengaruhi oleh temperatur. Jika diturunkan, maka sama dengan KT sama dengan R per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Kedua adalah K sama dengan A dikali eksponensial min energi aktivasi per RT, di mana pada persamaan nomor 2 ini didapatkan dari persamaan Arrhenius. Yang ketiga, konstanta laju reaksi bisa didapatkan dari persamaan Y sama dengan AX tambah B atau Y sama dengan MX ditambah B. Untuk persamaan di atas didapatkan dari grafik perhitungan Excel, di mana nilai konstanta laju reaksinya adalah AX ataupun MX atau biasa disebut sebagai slope. Yang kedua adalah formulasi ataupun persamaan untuk energi aktivasi. Yang pertama, energi aktivasi itu bisa dicari berdasarkan rumus ln K2 per K1 sama dengan EA ataupun energi aktivasi per tetapan gas ideal dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2, di mana pada persamaan pertama ini dipengaruhi oleh dua konstanta laju reaksi, tetapan gas ideal, dan temperatur 1 dan temperatur 2. Kedua, energi aktivasi bisa dicari dengan persamaan
M sama dengan min EA atau minus energi aktivasi per R. Persamaan di atas itu dinyatakan dalam suatu grafik hubungan antara ln K, di mana ln K sendiri sebagai sumbu X atau konstanta laju, versus 1 per T ataupun kebalikan dari suhu dalam Kelvin sebagai sumbu Y. Dengan energi aktivasi dengan EA sebagai energi aktivasi dan R adalah tetapan gas ideal. Kemudian ada contoh soal konstanta laju reaksi terhadap laju reaksi. Pertama adalah harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat jika suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Pada suhu 400 derajat Celcius, reaksi A ditambah B menghasilkan C, mempunyai harga laju reaksi sebesar X mol per liter per det. Jika reaksinya berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius dan 800 derajat Celcius, maka laju reaksinya berturut-turut adalah. Soal di atas bisa diselesaikan dengan cara persamaan. Pada suhu 10 derajat Celcius, maka sama dengan suhunya turun sekitar 30 derajat Celcius, sehingga K sama dengan 1/8 kali semula. Dan setiap turunnya 10 derajat Celcius, nilai K-nya akan bernilai sebesar 1/2, di mana 1/2 dikali sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan 1/8. Maka pada suhu 10 derajat Celcius sama dengan turunnya 30 derajat Celcius, harga laju reaksinya adalah 1/8 kali. Dan untuk suhu 80 derajat Celcius, maka suhunya akan naik 40 derajat Celcius, sehingga harga konstanta didapatkan 16 kali. Setiap naik 10 derajat Celcius, maka harga K-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 dikali sebanyak 4 kali, sama dengan 16. Maka harga laju reaksinya adalah 16 dikali K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B sama dengan 16X. Sehingga harga K-nya berturut-turut adalah 1/8X dan 16X. Dan yang terakhir adalah soal suhu terhadap konstanta laju reaksi, di mana diketahui soalnya adalah sebagai berikut. N2O5 terurai menjadi N2O4 ditambah setengah O2. Pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 kali 10⁻⁻⁵ per second. Dan energi aktivasinya adalah 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Pertama, kita harus menentukan K2-nya dulu atau konstanta laju reaksi keduanya, di mana K2 ini berhubungan dengan persamaan waktu paruh, yaitu K2 sama dengan 0,693 per T setengah. Sama di bawahnya 0,693 per 3600 second sama dengan 1,925 kali 10⁻⁻⁴. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius, ln K2 per K1 sama dengan energi aktivasi per tetapan gas ideal dikali 1 per T1 dikurang 1 per T2. Dari yang kita cari tadi, ln 1,92 kali 10⁻⁴ sebagai K2 dibagi ln 3,45 kali 10⁻⁵ sama dengan 100.000 per 8,314. Untuk suhunya sendiri diasumsikan sebagai X karena tidak diketahui dan variabel tersebut yang akan dicari, sehingga didapatkan dari perhitungannya adalah X sama dengan 0,001429. Di bawahnya lagi 1 per T1 dikurang 1 per T2 sama dengan 0,001429. Untuk T1 sendiri digunakan suhu referensi atau 25 derajat Celcius. Jika diubah ke dalam Kelvin, maka dia akan bernilai 298 Kelvin.
Sehingga variabel suhu yang dicari adalah T2 atau temperatur keluaran. Didapatkan 1/298 dikurang 1/T2 sama dengan 0,0001429. Dari persamaan tersebut diselesaikan, didapatkan suhunya adalah T2 sama dengan 311,25 Kelvin. Sekian presentasi dari video materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.